Jadi kita harus hilangkan dulu kesan atau framing bahwa namanya Rocky Gerung itu adalah akademisi. Tidak. Faktanya, dia sama sekali bukan seorang akademisi. Sekitar tahun 2014-2015 dia diberhentikan dari UI karena dia hanya punya ijazah S1, sementara syarat minimal mengajar di UI sehingga bisa dibilang akademisi adalah S2. Dia pernah melanjut ke luar negeri, nggak selesai. Nah, saya terus terang, saya sudah lama kenal Rocky. Setidaknya bukan secara pribadi, tapi sering berinteraksi. Dari zaman Orde Baru. Hampir setiap kita ada diskusi, seminar selalu mengundang dia. Bahkan sampai tahun 2009 sama masih lakukan. Dan sepanjang saya mengenal dia, bersama-sama kita melawan Orde Baru, tidak pernah kata-kata seperti ini keluar. Terhadap Soeharto yang menghilangkan begitu banyak nyawa orang, menghabisi sumber daya alam kita, mengekang demokrasi, nggak pernah kata-kata kayak begini keluar. Sesuatu yang cerdas. Tetapi begitu dia menjadi pedagang kata-kata, disitulah mulai terjadi. Menurut saya, dia kehilangan entitas intelektualnya. Kalau kita mau memungut kata-kata Antonio Gramsci, inilah yang disebut dengan intelektual anorganik. Intelektual tukang yang bekerja berdasarkan pesanan. Kenapa? Karena dia hanya menyerang satu pihak secara konsisten, yaitu pemerintah. Pesanan gimana nih Bang maksudnya Bang? Dengar dulu dong, makanya saya bicara dulu. Lalu, Bang. Pasti pesanan orang yang berbeda dengan Jokowi, dengan pemerintah. Oposisi. Karena hanya itu. Ya. Jadi dia punya pasar sendiri, Rocky ini. Sehingga kata akademisi, sehingga mandat akademisi tidak layak disandang oleh Rocky. Dia adalah pribadi. Dia adalah seorang oposan. Dia adalah seorang intelektual tukang. Halayak Bang. Ya? Yang melabel itu halayak bukan. Loh iyalah, dan dia menikmati tidak pernah menyanggah itu kan. Ya, kenapa tidak bilang saja dia influencer atau sosial analis atau apa gitu. Kan saya begini ya, dia belajar filsafat pun. Kan S1 ya, tidak jelas filsafatnya yang mendalamnya di bidang apa. Dan bagi saya seorang filsuf itu adalah orang yang menghasilkan pemikiran, analisa yang mendalam. Menjawab persoalan-persoalan yang keluar dengan kata-kata kedamaian. Di mana ada filsafat dalam sejarah sejak Socrates, Plato yang pernah mengeluarkan kata-kata kayak begini? Di mana adakah itu? Di negara manapun itu. Tidak ada satupun yang saya tahu seorang filsuf mengeluarkan kata-kata rendahan kayak begini. Rocky Gerung sudah lama ya tidak trending topik di Twitter nih. Dan sekarang kita sudah biasa mendengar dia mendungu-dungukan orang. Dan ini ramai sekarang, tangkap RG, tangkap Rocky, tangkap Gerung. Jadi Rocky ini sebut Jokowi bajingan tolol. Wow. Ya, kemudian dari situlah publik heboh, ramai, sehingga banyak sekali yang menyerukan tangkap Rocky, tangkap Rocky. Nah, kita ada di sini dalam keadaan kebimbangan. Sementara Presiden Jokowi tidak pernah peduli permintaan buruh. Dia berupaya untuk menunda pemilu karena dia belum dapat kesepakatan dari ketua-ketua partai. Siapa yang akan melindungi dia ketika dia lengser? Apakah Ganjar mau lindungi dia? Apakah Prabowo mau lindungi dia? Apakah Anies mau lindungi dia? Tekanan politik massa akan membuat presiden-presiden itu tidak akan mungkin melindungi Jokowi. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Saya lihat kemarin Deddy Sitorus itu akhirnya melakukan pengakuan, pertobatan juga atas kekhilafannya selama 9 tahun kemarin ya. Ketika terus mengagung-agungkan Jokowi, ternyata benar juga ya. Kenapa nggak dulu pas dia masuk gorong-gorong nggak kita tutup saja gorong-gorongnya? Sampai keluar pernyataan begitu dari petinggi PDIP. Saya merenung-renung dari awal. Pertama misalnya saya bertemu dengan Rocky Gerung, ya. Setelah saya bolak-balik berkelahi sama dia di TV maupun di media, saya tanya kenapa yang bikin gue benci sama Jokowi? Oh itu manusia fake. Semua yang dilakukan adalah pencitraan. Ya, tiap hari ada, gak panjang lah ceritanya. Nanti jadi kira saya udah bersekongkol sama Rocky Gerung. Tapi kemudian saya menemukan banyak pembenaran dari pandangan dia. Yes, Jokowi is totally fake, totally fake. Jadi pertama ketika dia memilih naik kereta kencana setelah pelantikan di DPR, kita menganggap itu dengan penuh rasa haru dia mau berbaur sama rakyat. Ternyata dari awal otaknya sudah feodal. Bagaimana dong? Iya benar.
Kita begitu terharu, ribuan orang kita menyambut dia sepanjang jalan Sudirman Tamrin hingga istana. Dengan satu bayangan betapa merakyatnya, dia tidak naik mobil tahan peluru, dia naik andong. Ternyata itu kereta kencana dalam benaknya. Ya toh? Maka kalau kemudian di media sosial kemarin-kemarin banyak muncul meme, kenapa ya dulu nggak kita tutup gorong-gorong itu? Dulu saya marah, sekarang saya ikutan. Bener ya, kenapa nggak kita ikut nutup gorong-gorong itu kemarin? Sehingga kita tidak mengalami yang kita alami hari ini, setback luar biasa. Iya kan? Ya, karena kemudian itu berhasil kita membangun bahwa Jokowi adalah kita. Jokowi adalah rakyat yang lahir dari pinggir sungai, yang katanya sering terjun ke sungai, ternyata sungainya itu nggak ada, kering kan? Nah, itu kita merasa melihat demokrasi, reformasi kita sudah dijalani benar, karena rakyat kecil bisa jadi presiden. Itulah yang kita pahami. Dan ternyata hari ini itu dibuktikan semua itu fake dan kita semua salah kena kibul. Tapi jangan malu, jangankan kita, malaikat pun tertipu dengan Jokowi. Ya, jadi jangan salahkan Bu Mega, Mas Eros. Para malaikat dan yang lain-lain saja kok tertipu. Iya kan? Jadi sekarang begini, kalau saya melihat 2014, 2019, oke lah. Tidak banyak naluri kekuasaan yang menonjol. Beliau bekerja keras. Untung, ini kesalahan Pak SBY juga, belikan pesawat kepresidenan. Mungkin kalau dulu nggak ada pesawat kepresidenan, dia nggak tiap hari ke keliling-keliling Indonesia. Tapi ya karena ada pesawat, tiap hari lah dia terbang. Ya, jadi sampai 2019 itu sudah terlalu kelihatan. Anak-anaknya jual martabak, jual pisang. Dan dia berkali-kali bilang, anak-anak saya tidak tertarik politik, mau usaha saja. Bahkan seorang Kaisang bilang, bikin satu meme, hari gini masih minta sama bapak proyek-proyek, gitu kan? Sampai itu viral. Dan sekarang ternyata kita dengar dia merengek-rengek pengen jadi gubernur atau jadi apapun. Nah, kapan kita mulai sadar sebenarnya? Kita mulai sadar bahwa Pak Jokowi ini fake. Itu tahun 2019, sehari setelah penetapan MK terhadap putusan hasil pemilu. Itu para lawyer diundang ke istana, dikira mau diucapkan terima kasih, diajak makan-makan, mungkin diharapkan jadi komisaris atau apa. Ternyata yang ditanya gimana caranya 3 periode. Itu yang saya dengar dari salah seorang yang ikut dalam acara itu. Jadi pikiran untuk 3 periode itu hadir hanya 1 hari setelah hasil pemilu 2019 ditetapkan oleh MK. Dan dari sanalah mulai terjadi, kalau kita mau mengatakan, penyanderaan demokrasi, pembengkokan hukum dan segala macam. Ya, dari sana mulai terjadi. Dan sejak 2019 itu juga para konglomerat oligark ini mulai sering datang makan-makan, minum-minum, ngopi-ngopi di istana. Apalagi karena di Istana Bogor, kalau di Istana Negara mungkin gampang orang melihat keluar masuk, tapi karena di Istana Bogor nggak tahu. Kita dapat informasi itu justru dari orang dekat Jokowi, bahwa Bapak sekarang kok ngopinya sama orang-orang kaya ya, bukan lagi sama rakyat. Jadi perubahan itu sudah sangat mendasar. Ini kita kembali ke zaman reformasi dulu. Semua kesalahan itu ada pada Soeharto. Sekarang semua ada pada Jokowi. Kan gitu nih, balik lagi kita ini mengulang sejarah. Tetapi kenapa bisa seperti hari ini? Undang-undang KPK dilemahkan. Melemahkan KPK ya, bagus Bung Saud ya. Kalau saya tidak salah, itu terkait dengan pencalonan ya, untuk mengamankan pada waktu itu salah satu kota di Sumatera dan salah satu kota di Pulau Jawa, karena tidak mau ada masalah, dan berhasil. Kita ikutan nih.
dengan harapan agenda cuma satu, ada Dewan Pengawas yang bisa menjaga kemurnian KPK. Yang terjadi bablas. Hari ini seperti kata Bung Saud, KPK itu diremot dari luar. Kalau kata siapa satu lagi komisioner Asma Alex Purwata, ya independensi sudah nggak ada. Bahkan ketua KPK yang sekarang pejabatnya tidak mau mencalonkan diri lagi karena menganggap KPK sudah tidak benar. Bahkan kemarin keluar survei 61% rakyat tidak percaya lagi kepada KPK. Ya, jadi apa nih? Saya membayangkan Pak Jokowi itu, mungkin kita waktu SMA mungkin ya, SMA gitu, bacanya mungkin Alfred Hitchcock atau Kopiko. Saya yakin Pak Jokowi ini bacanya Machiavelli. Mungkin buku itu sampai lusuh di bawah bantalnya dia. Karena apa yang terjadi hari ini memang politik Machiavellian. No truth, no ethics, semuanya ya apa namanya, the ends justify the means. Tujuan menghalalkan cara. Bagaimana Mahkamah Konstitusi disandra yang akhirnya mengeluarkan keputusan seperti itu. Bagaimana Mahkamah Agung kemudian sama terjadinya. Nah ini kenapa? Orang bilang karena Jokowi pintar, Jokowi jenius. Kalau saya tidak, Jokowi nekat. Kalau menurut saya membedakan Jokowi dari presiden lain adalah Jokowi presiden paling nekat dalam sejarah. Semua orang bisa curang kok, tapi tidak ada presiden sejak zaman reformasi yang bermimpi menggunakan aparat penegak hukum dari atas sampai ke bawah, menggunakan instrumen birokrasi dari atas sampai ke bawah, menggunakan kasus hukum untuk menyandara partai-partai politik. Jadi kalau sekarang orang bingung menentukan calon kepala daerah di Bali, di Jawa Tengah, di DKI, di mana-mana, karena kita sedang dalam kondisi seperti Orde Baru, state of fear, negara dengan rasa takut, orang takut bicara, orang takut bersuara. Semua takut, apalagi politisi, apalagi elit, apalagi birokrat. Karena apa? Saya takutnya Pak Jokowi ini terinspirasi sama Edgar Hoover, mantan direktur FBI, yang menyimpan kasus semua petinggi di Amerika sehingga dia bisa kendalikan. Saya yakin itu yang ada di tangan Pak Jokowi, sehingga semua bisa disetel. Itu kenapa selama rejim Pak Jokowi ini kasus korupsinya malah lebih gila-gilaan dibanding yang lain. Bandingkan saja jumlah menterinya yang masuk korupsi dengan era presiden-presiden lainnya. Jadi kalau kita mau bicara reformasi, reformasi hari ini apa sih? Dulu apa sih? Dulu kita ingin hukum menjadi panglima, karena zaman Pak Harto politik adalah panglima. Hari ini ya hukum bukan panglima, tapi hukum digunakan menjadi alat politik. Siapa yang bisa membantah itu sekarang? Hukum adalah alat politik. Kita alami